Al-Fatihah yang kita niatkan untuk Imam An-Nawawi yang kitabnya kita kaji buat diri kita, buat keluarga kita, buat orang tua kita, untuk para pedagang, pengunjung, para DKM Masjid Al-Barokah beserta para donaturnya. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil hadi liman yasha'u bi fadlihi al-mudillu liman yasha'u bi 'adlihi. Salatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'di sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du fa yaqulullahu ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita masih berada di muqaddimah dari kitab Riyadhus Shalihin ya. Kemarin kita sudah menghatamkan kitab Arba'in An-Nawawi, karya dari Imam An-Nawawi. Maka kita naik lagi ke level yang lebih tinggi, kitab Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin itu artinya taman ya, tamannya orang-orang soleh. Makanya disebut Riyadhus Shalihin ya, taman-taman orang-orang yang soleh. Nah, kita masuk pada masih di muqaddimah ya. Saya bacakan dulu. Wa waffaqahumul liddu'ubi fi ta'atihi wa ta'ahhubi lidaril qarar wal hadri mimma yuskhituhu wa yujibu darul bawar wal muhafazati ala dhalika ma'a taghayuril ahwali wal atwar. Ya, ini masih melanjutkan pembahasan yang sebelumnya ya, muqaddimah tuh. Allah lah yang mengaruniakan. Nih kalau yang di kitabnya ini halaman baris ke-13 halaman pertama. Halaman pertama baris, ya itu betul yang sebelah baris ke-13 ya, baris ke-13 tuh ya. Allah yang mengaruniakan. Ini masih ada sambungannya dengan yang kemarin. Allah yang mengaruniakan mereka, yaitu orang-orang, supaya punya kesiapan untuk selalu mentaati Allah dan mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat. Ya, Allah juga yang memberikan petunjuk kepada orang itu supaya dia mampu menghindari kemurkaan. Ya, agar dia tidak berada atau berdiam di dalam neraka dan selalu menjaga hal-hal tersebut meskipun kondisi dan situasi berubah. Jadi maknanya begini. Jadi Allah itulah yang menggerakkan kita sehingga kita melakukan perkara-perkara yang dapat mendatangkan keridhaan Allah. Ini Bapak kalau bawa kitab yang warna merah tuh kayaknya saya punya juga tuh. Itu di bab muqaddimahnya ya. Iya betul, di bab muqaddimahnya kalau ada ya, di muqaddimah Imam An-Nawawi itu ya. Halaman awal. Nah, jadi kita bisa taat, kita bisa sujud, kita bisa duduk di majelis ilmu itu karena karunia dari Allah tuh yang Allah berikan kepada kita. Dan tidak semua orang itu Allah berikan hidayah, tidak semua orang Allah berikan petunjuk. Maka ada orang-orang yang Allah biarkan dia terlena dalam kesesatan, Pak. Siapa orang-orang yang terlena dalam kesesatan? Orang yang tidak mau mencari hidayah, orang yang menutup hatinya dari pintu-pintu kebenaran. Jadi kayak Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun. Itu tahu bahwa utusan-utusan Allah, Fir'aun didatangi Nabi Musa, Abu Jahal didatangi oleh Rasulullah SAW. Itu tahu bahwa itu adalah kebenaran. Akan tetapi tidak mau membuka mata hatinya untuk menerima kebenaran. Jadi kalau ada orang-orang yang Allah kunci mati hati mereka, yang Allah sesatkan mereka, bukan Allah zalim, bukan. Karena apa? Mereka tidak mau membuka diri untuk menerima kebenaran. Padahal kebenaran itu sudah Allah datangkan tuh. Nah, maka orang-orang yang diberikan hidayah itulah yang dia membuka hatinya untuk menerima kebenaran yang datang dari Allah. Kenapa kayak Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab itu tidak mau beriman? Bukan karena tidak ada bukti kebenaran dari Nabi. Karena mereka gengsi untuk mengikuti kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka betul dalam kitab Ta'limu Ta'alim dikatakan ilmu itu musuh bagi orang yang sombong. Seperti air tidak mau naik ke tempat yang tinggi. Ilmu tidak akan mau masuk ke dalam hati orang-orang yang sombong, Pak. Ya.
Nih mohon maaf kalau bapak-bapak ini yang hadir di sini punya sifat sombong Pak. Ini barangkali nggak mau ngedengerin saya ceramah, nggak mau dengerin kajian saya karena saya anak baru kemarin. Ya, ini kan karena bapak mau membuka pintu hati untuk mencari hidayah, mencari kebenaran Pak. Ini kan lagi ramai debat nasab Habib ya. Ya kemarin saya sudah tuntaskan itu tontonannya saya tuntaskan itu sampai jam berapa? Jam 3 pagi. Jam 3 dini hari saya baru tidur tuh saya tuntaskan ya. Ya bagi kelompok-kelompok yang mau menerima kebenaran mereka akan ikut bahwa nasab para Habib di Indonesia ini di muka bumi tidak terputus. Karena dari beberapa hujahnya sangat kuat sekali Pak. Ya jadi jangan ragu untuk mengikuti para alim ulama tuh habaib dan orang Betawi dulu kalau ngaji ke Kuitang tuh Pak. Ya mereka itu apa ya ada mufti Betawi itu pun habaib Pak. Ya saya nggak habis pikir sama orang-orang yang dipenuhi dengan kebencian kepada para habaib ya. Dia mencari syafaat Nabi tapi dia benci sama turunannya. Ya, dia mencari syafaat Nabi, dia mencari syafaat Rasul tapi kok dia benci sama keturunannya. Emang nggak malu kita mencari syafaat dari Rasulullah tapi dia justru membenci anak keturunannya tuh. Itu yang begitu berbahaya Pak ya. Dan saya lihat juga simak juga tuh Kiai Qurtubi dulu pernah diundang maulid di sini betul ya Kiai Qurtubi itu luar biasa sekali ya ilmunya ya saya sudah cari itu siapa orang-orangnya tuh ya dan luar biasa memang keilmuannya. Nah, Bapak yang dimuliakan oleh Allah, nah maka ini adalah karunia yang paling nikmat dari Allah. Maka hidayah yang besar dari Allah itu ketika kita masih menyadari diri kita bahwa kita punya salah. Ketika kita masih merasa kurang ibadah, kurang ilmu itu adalah hidayah yang luar biasa Pak. Berbuat baik itu harus, tapi merasa lebih baik ini nggak boleh Pak. Merasa punya dosa bagus, tapi putus asa dari noda dan dosa itu yang nggak boleh. Nggak boleh kita putus asa dari segala noda dan dosa ya. Kemudian Imam An-Nawawi masih menjelaskan di sini, kata Imam An-Nawawi, Allah itulah ya yang senantiasa menjaga kepada kita. Ya dan selalu menjaga hal tersebut maksudnya menjaga dari kejahatan meskipun kondisi dan situasi terus berubah. Tantangan zaman ini makin semakin maju, tantangan zaman ini akan selalu berubah, iman kita nggak boleh berubah Pak. Ya. Barangkali tantangan yang kita hadapi ini lebih sulit daripada tantangan kakek nenek kita dulu. Tantangan kita di zaman sekarang ini banyak sekali Pak. Ya berapa banyak anak-anak tuh dihancurkan sama setan gepeng Pak. Apa tuh nih HP ini kan setan gepeng Pak. Ya berapa banyak anak lalai gara-gara main HP itu. Lupa belajar, lupa ngaji. Itu gara-gara main HP. Tantangannya bakal lebih berat. Maka kata Nabi beruntung orang-orang yang asing. Siapa yang orang asing? Dulu kata Nabi badal islamu gharibun. Islam itu datang dalam keadaan asing. Orang gak banyak yang menerima. Ya, maka suatu saat nanti Islam akan datang keadaan asing lagi. Orang meninggalkan ajaran Islam. Ya, tummatuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang asing tersebut yang masih berpegang teguh pada ajaran Allah meskipun kondisi dan situasi berubah. Ahmaduhu ablaghu hamdin wa azkahu wa ashmalahu wa anmahu. Dan di sini kata Imam An-Nawawi, aku memuji Allah dengan pujian yang paling dalam dan paling suci, pujian yang menyeluruh dan paling bermanfaat. Nah, jadi Imam An-Nawawi memuji Allah dengan pujian yang sangat mendalam meskipun Allah nggak butuh pujian kita tuh. Jadi ketika kita memuji Allah, kita ibadah kepada Allah, Allah itu nggak butuh pujian kita, Allah itu nggak butuh daripada ibadah kita. Justru kita lah yang butuh daripada Allah, makanya kita memuji Allah ya. Kita memuji Allah membaca tasbih, subhanallah, alhamdulillah itu Pak ba'da salat jangan ditinggalkan tuh. Ya siapa orang yang ba'da salat dia membaca ya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah itu 10 kali, kemudian subhanallah 33, subhanallah alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, itu dalam kitab Ihya Ulumuddin dikatakan akan diampuni noda dan dosanya meskipun banyaknya dosa itu seperti buih yang ada di lautan. Jadi jangan tinggalkan tuh ba'da salat ya untuk berzikir seperti itu Pak. Kita mau keluar rumah itu baca ayat kursi. Mau masuk ke rumah, baca ayat kursi. Jadi Nabi ngajarin kalau kita mau keluar rumah itu baca ayat kursi. Supaya kita terhindar dari godaan-godaan setan. Nanti kita mau pulang dari rumah juga baca ayat kursi. Kenapa hikmahnya kata ulama? Jangan sampai urusan di rumah, urusan tengkar di rumah kita bawa-bawa keluar rumah.
Juga sebelum pulang kita baca ayat kursi, jangan sampai emosi kita pulang kerja, pulang dari pasar kan capek Pak, bawaannya pengen marah-marah aja. Jangan sampai kita bawa pulang ke rumah tuh. Maka itu hebatnya Nabi mengajarkan. Kalau kita mau keluar dari rumah, baca ayat kursi. Jangan sampai urusan-urusan di rumah ada tengkar dengan anak, tengkar dengan istri, kita bawa-bawa keluar rumah. Akhirnya orang kena sasaran Pak. Kan banyak nih pemimpin-pemimpin berantem sama istrinya di rumah. Ya begitu dia sampai kantornya lihat karyawan dia omel-omelin tuh. Padahal bawaan emosi dari rumahnya. Juga jangan sampai bawaan emosi di kantor, bawaan emosi di pasar kita bawa pulang ke rumah. Bagaimana untuk menangkal itu? Bacalah ayat kursi. Juga kalau kita mau masuk rumah Pak itu baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis solihin. Itu kalau kita mau masuk rumah, ada orang kayak nggak ada orang kita baca begitu, setan yang ngikutin kita dari luar itu nggak mau masuk ke dalam. Kenapa? Sudah kita ucapkan dengan bacaan-bacaan tersebut ya. Kemudian di sini kata Imam An-Nawawi mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Ya, asyhadu an la ilaha illallahul barrul karim ar-raufur rahim. Ya, dikatakan aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, Tuhan yang maha baik dan Tuhan yang maha pemurah, Tuhan yang pengasih dan penyayang. Ini ikrar kita kepada Allah. Ini ikrar kita kepada Allah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, beliau juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah wa habibuhu wa khaliluh. Ya, manusia yang paling dikasihi, yang paling dicintai dan paling disayangi, yang memberikan petunjuk. Ya, kata Imam An-Nawawi, al-hadi ila siratil mustaqim, yang memberikan kita petunjuk pada jalan yang lurus. Masih di halaman 1 ya, bagian atas sebelah kanan tuh. Ya, memberikan petunjuk ke jalan yang lurus dan yang menyerukan kepada agama yang benar tuh. Jadi Imam An-Nawawi bersolawat kepada Rasul, bersyahadat juga menyebut nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itulah orang yang ibadahnya paling sempurna. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, kita nggak tahu bagaimana caranya beribadat. Kalau tidak diutusnya Rasul, kita tidak akan tahu mana yang benar, mana yang hak, dan mana yang batil. Diutusnya Rasul aja banyak orang-orang yang tersesat. Apalagi kalau tidak diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya persingkat saja bacaan teks aslinya. Salawatullahi wassalamuhu alaihi wa ala sairin nabiyyin wa ali kullin wa sairil salihin. Ya, yang juga semoga salawat dan salam senantiasa terlimpah kepada Rasul, kepada para nabi, kepada keluarganya masing-masing, dan kepada semua orang-orang yang soleh. Jadi keluarga Nabi ada dua. Ada yang keluarga secara nasab, yaitu para habaib. Ada keluarga Nabi yang tidak bersambung nasab. Kita bukan keturunan Nabi Muhammad, tapi kita dianggap keluarga Nabi. Siapa? Orang-orang yang ikut pada ajarannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kepada semua orang-orang yang soleh itu. Jadi orang-orang yang soleh juga tuh masih keluarga Nabi tuh, meskipun bukan secara nasab Pak. Maka ketika kemarin Habib Umar datang, itu kan turunan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tuh. Itu Pak, Habib Umar ketika ceramah di Istiqlal itu, ketika Habib Umar ceramah di mana tuh, di Jawa Timur ya, itu nggak sedikit juga Pak akun yang nyerang Habib Umar tuh. Padahal Habib Umar itu nggak pernah nyerang kelompok sebelah, tapi diserang, dikatain gila, dikatain halu, ya dikatain ini si konser, dikatain sesat. Padahal Habib Umar itu nggak pernah nyerang kelompok Wahabi Pak, tapi diserang juga tuh sama kelompok mereka tuh. Ini ada kisah baru saya baca Pak ya, dari santrinya itu. Itu ketika Habib Umar punya anak Pak, anaknya beli sebidang tanah Pak, punya surat-surat yang cukup lengkap, tetapi ada orang yang ngaku bahwa itu adalah tanah milik dia, bukan miliknya anaknya Habib Umar. Padahal anaknya Habib Umar punya apa? Punya suratnya, punya bukti yang kuat. Dia bertanya kepada Habib Umar, ya Sayyidi, wahai Abah, ya ini bagaimana? Tanah kita diakui oleh orang dan mau diambil sama orang. Apa kata Habib Umar? Ikhlaskan saja, meskipun itu milik kita. Loh, bukannya mengambil hak, mempertahankan hak itu adalah kewajiban. Betul. Apa jawab Habib Umar? Betul. Mempertahankan hak kita itu adalah kewajiban. Tapi aku nggak pengen ribut dengan umatnya Rasulullah SAW cuma gara-gara urusan dunia. Itu Habib Umar. Ya, maka keluarga Nabi itu adalah orang-orang juga yang dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan di sini
Amma ba'du. Nah, setiap muqaddimah tuh pasti ada amma ba'du. Ya, di halaman 1 kalau di kitab ini ya. Amma ba'du. Amma ba'du itu apa sih, Pak? Kita sering dengar khatib Jumat amma ba'du, amma ba'du. Ya, amma ba'du itu namanya faslul khitab. Faslul khitab itu adalah pemisah antara kalimat yang satu dengan kalimat yang berikutnya tuh. Namanya amma ba'du. Amma ba'du ini tuh itu tuh keistimewaan untuk Nabi Daud alaihi salam tuh. Itu dalam Al-Qur'an ada tuh amma ba'du. Itu ketika membahas Nabi Daud. Jadi kalau ada kata amma ba'du itu artinya pemisah kalimat untuk pindah pada kalimat atau redaksi-redaksi yang berikutnya. Kalau orang habis baca amma ba'du itu Ustadz, Kiai, maka timpalannya depannya pakai fa. Kita suka dengar tuh khutbah Jumat. Amma ba'du fayaqulullah tuh ada fa-nya. Amma ba'du faya ayyuhal hadirun. Nah, jadi kalau ada Ustadz ngaji, ya dia bilang amma ba'du. Ya qala ta'ala, ini nggak nyetel, ini nggak nyambung. Ya harus depannya fa timpalannya amma ba'du faqala ta'ala atau fayaqulullahu ta'ala. Kalau khutbah Jumat faya ibadallah atau faya ayyuhal hadirun. Jadi itu namanya amma ba'du, namanya faslul khitab, pemisah untuk kalimat-kalimat yang berikutnya. Beliau mengutip sebuah ayat di sini surah Adz-Dzariyat ayat 56 57. Beliau katakan wa ma khalaqtul jinna, yang mengutip sebuah ayat Imam An-Nawawi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan diciptakannya untuk beribadah. Apa, untuk apa Allah nyiptain kita buat ibadah? Apa Allah butuh ibadah kita? Enggak. Ini kalau kita mau telusuri ayat berikutnya kata Allah, wa ma urid, di sini tidak ada. Wa ma uridu minhum mir rizqi wa ma uridu minhum wa ma uridu ayyut'imun. Wa ma uridu minhum mir rizqi wa ma uridu ayyut'imun. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Kata Allah, aku tidak menghendaki sedikit pun dari aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka yang telah aku perintahkan buat beribadah. Dan aku juga tidak minta makan kok dari ibadah mereka. Nah, jadi Allah tuh nggak butuh sama ibadah kita sebetulnya. Kata Allah, Innallahu war-razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya dialah Allah yang maha memberi rizki dan maha punya kekuatan yang maha kokoh, Pak. Ini ayat menarik, Pak. Dalam surah Adz-Dzariyat ini ayat lanjutannya, cuma di sini tidak tercantum. Itu Allah mengulang 2 kali atau beberapa kali, Pak. Innallaha, sesungguhnya Allah, huwa ar-razzaq. Udah pakai kalimat Allah, pakai huwa. Padahal nggak pakai Allah juga bisa, Pak. Ya, atau nggak pakai huwa juga bisa. Innallaha razzaq bisa saja. Tapi Allah katakan innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Kata ulama, kenapa Allah menggunakan udah pakai kata Allah, pakai kata huwa? Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. 2 kali penekanan. Ini untuk urusan rizki, artinya apa? Allah betul-betul menjaga rizki manusia. Sehingga Allah akhiri dengan asma'ul husna. Allah itu maha kuat dan maha kokoh. Apa maknanya? Kalau rizki itu sudah menjadi milik kita, biar kata dihalang-halangin sama ribuan orang, rizki itu bakal nyampe ke tangan kita. Tapi kalau bukan rizki kita, Pak, kalau bukan rizki kita, biar kata kita usaha kaya apapun, maka rizki itu gak bakal nyampe sama kita. Maka kata Nabi, lau annabna Adam farra min rizqihi kama yafirruna minal maut la adrakahu rizquhu kama yudrikul maut. Seandainya manusia dia lari dari rizkinya sebagaimana dia lari dari kematian, suatu saat rizki itu bakal mendatanginya. Itu kado rizki, Pak. Itu aqua di depan Bapak tuh rizki bukan, Pak? Hah? Rizki bukan? Ya, rizki. Ya, rizki itu kalau udah kita pakai, udah kita minum tuh rizki, Pak. Ya, tapi kalau belum diminum itu belum tentu rezeki kita. Ini aqua saya belum diminum, Pak nih. Ya, bukan aqua sih mereknya kita nih. Ya, ini belum tentu rezeki saya nih. Kenapa? Karena belum saya minum, Pak. Ya, kita kalau tahlilan, Pak, tahlilan ada anggur, ada apa tuh? Ada pisang, ada risolnya, ada jeruk. Itu belum rezeki kita belum. Kalau belum kita makan, Pak. Ya, rezeki itu yang udah kita makan. Bisa aja tuh, Pak, pisang, anggur, jeruk disabet sama orang lain. Sama kiri kanan kita bisa aja tuh. Itu berarti bukan rezeki. Kadang kita udah ngincer jeruk, dicomot dulu sama tetangga sebelah tuh. Berarti bukan rezeki. Ya. Terus kalau Ustaz, kalau rezeki haram, rezeki juga nggak tuh? Rezeki orang menipu, orang korupsi. Itu kata ulama, yang haram pun itu rezeki dia, walau haramun sekalipun itu haram.
Jadi kalau ada orang korupsi Pak, dia beliin makan, dia beliin nasi, dia makan, itu rezeki dia meskipun itu haram Pak. Cuma kata Nabi, rezeki itu tidak akan bertambah dengan kita mencuri yang haram dan tidak juga akan berkurang ketika kita mengeluarkan untuk bersedekah. Jadi ya rezeki itu yang udah kita makan, yang udah kita pakai, Pak. Itu namanya rezeki itu. Dan kita beli lauk Pak, beli lauk buat kita makan di rumah, kita gantung di motor, pan dicomot kucing. Ya kucing lagi ngegaruk-garukin aja tuh. Ya. Kemudian berikutnya Imam An-Nawawi nih. Imam An-Nawawi juga mengungkapkan sebuah syair Pak. Ini ada di mana? Kalau di sini di mana ya? Ini Imam An-Nawawi di halaman kedua Pak, di halaman kedua. Ya kalau kitab aslinya mah di halaman keempat ini. Ya di sini kata Imam An-Nawawi, sungguh cerdas. Sungguh Allah mempunyai hamba yang cerdas. Siapa yang cerdas? Yang mampu melepaskan dunia dan takut fitnah. Kalau ada redaksi meninggalkan dunia Pak, itu bukan berarti itu kita memiskinkan diri, enggak. Jadi kalau ada ungkapan beruntung orang-orang yang meninggalkan dunia, beruntung orang-orang yang melepaskan dunia, itu bukan bermakna tuh Allah nyuruh kita malas-malasan, Allah nyuruh kita miskin. Enggak sama sekali. Yang dimaksud Allah memerintahkan kita melepaskan dunia, tidak membuat kita lalai dalam beribadah cuma gara-gara urusan dunia Pak. Bapak mau beli mobil Fortuner, mobil mewah, mobil Pajero, terserah silakan. Mau bangun rumah yang mewah itu silahkan Pak, nggak apa-apa. Cuma jangan sampai lalai untuk mengingat Allah, itu aja kuncinya Pak. Jadi kisahkan oleh Kiai Abu Hanifah ya. Pernah sering dulu khutbah di sini Kiai Abu Hanifah. Tapi beliau menceritakan punya guru Pak. Itu ada orang habis bangun rumah mewah besar tuh. Itu kata beliau itu mengundang 2 penceramah Pak. Penceramah pertama dia bilang begini. Rumah yang semewah, yang sebagus ini nggak ada gunanya karena nggak bakal dibawa mati. Yang undang enak Pak. Ya dia capek-capek bangun rumah sama penceramah dibilang begitu. Ya lah gue bangun rumah segede mewah begini diceramahin begitu. Rumah yang mewah gini nggak bakalan dibawa mati. Yang undang kesel Pak. Ini kalau begini kan yang tadi mau ngamplopin 3 juta jadi 1 juta Pak. Orang dongkol. Ya, karena nggak tahu metode dakwahnya. Ada Habib yang mulia ketika disuruh baca doa dia bilang begini. Mari kita berdoa. Tapi sebelum berdoa saya ingin menyampaikan sebuah hadis Nabi. Kata Nabi, senangkanlah dirimu meskipun hanya sesaat. Oh itu ungkapan yang menarik. Senangkanlah dirimu meskipun hanya sesaat. Artinya apa? Biarin dia bangun rumah mewah begini, biarin. Meski nggak dibawa mati, yang penting dia tidak membuat lalai dari mengingat Allah tuh. Nggak apa-apa punya rumah mewah, mobil mewah yang bagus, nggak apa-apa. Yang penting tidak membuat kita lalai dari mengingat Allah. Ya sebentar lagi deh. 5 menit lagi. Di sini Imam An-Nawawi, kenapa Imam An-Nawawi mau menyusun kitab Arba'in An-Nawawi, kitab Riyadhus Shalihin dan banyak. Imam An-Nawawi karyanya itu banyak. Bahkan orang Wahabi aja itu nyerang kita pakai kitab Imam An-Nawawi juga. Padahal ini beliau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di sini dikatakan apa yang menyebabkan Imam An-Nawawi mengarang kitab. Di halaman 2-nya masih samping sebelah kanan. Ya Allah berfirman dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Ayatnya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah engkau dalam kebaikan dan takwa. Jangan tolong menolong dalam kejahatan, Pak. Jadi kalau ada teman kita ngajak DKM keliling mintain sumbang, itu bukannya minta sebetulnya. Itu lagi ngajakin kita buat berbuat baik. Ya kalau ada kotak amal itu bukan masjid minta, bukan. Lagi ngajak kita buat berbuat baik. Ya ada teman kita nge-share pengajian ke sana kemari, itu bukan dia sok soleh, bukan. Dia lagi ngajak kita untuk berbuat baik, tolong menolong dalam kebaikan. Imam An-Nawawi tolong menolong dalam kebaikan dengan mengarang kitab. Dikatakan di sini ada hadis Nabi, man dalla ala khairi falahu mithlu ajrihi fa'ilih. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan maka dia berhak mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang melakukan kebaikan itu, Pak. Kita ngajarin anak kita berbuat baik, kita meninggal anak kita ngelakuin kebaikan itu atau orang lain ngelakuin kebaikan itu, kita dapat pahalanya sebagaimana orang lain berbuat kebaikan itu. Kalau di dalam kitab Tanbihul Ghafilin itu ada hadis man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruhu. Ya, itu siapa orang-orang yang dia mengerjakan amal soleh, memulai perbuatan-perbuatan kebaikan, orang ngikutin kebaikan dia, itu dia bakal banyak dapat pahala dari orang-orang tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang melakukan kebaikan itu. Tapi ada juga man sanna sunnatan, ya, dan siapa orang-orang yang mengikuti atau memulai perkara-perkara yang buruk, orang banyak yang ngikutin keburukan dia tuh, maka orang itu juga akan mendapatkan dosa sebagaimana orang itu melakukan keburukan itu, Pak. Ya, jadi kalau mohon maaf Pak, kalau ada ya, orang ngadain
acara resepsian Pak. Biasa tuh ada Pak, saya diundang tuh acara acara menjelang akad nikah Pak, menjelang akad nikah tuh kan biasa ada istilahnya malam ngangkat ya. Ada istilahnya malam ngangkat tuh, ada pengajian, ada yasinan, ada yang ceramah tuh. Kan adem tuh hati. Besoknya dangdutan Pak, 3 hari 3 malam tuh. Ya waduh biduannya pakai